Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu karyawan jamaah Masjid Al-Ikhlas kantor pajak Yogyakarta yang mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua di tengah hujan yang deras. Mudah-mudahan ini pertanda keberkahan pada acara kita sore hari ini, dalam acara Walimatus Safar Bapak John Priyogi, Bapak John Priyogi dan Ibu Sri Hartini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara, sahabat, kolega dan teman kerja kita tersebut diberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji, dan nanti setelah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, Allah terima hajinya dan mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak banyak Bapak Ibu orang yang bisa pergi haji, ya. Ada yang mungkin sudah daftar belasan tahun, puluhan tahun, tapi qadarullah Allah sudah selesaikan kontraknya di dunia, ya. Punya materi, punya niat, tapi ternyata kontraknya di dunia sudah selesai, habis. Padahal tinggal tahun depan, ya. Jadi ternyata ibadah haji itu ibadah yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap muslim, tapi tidak setiap muslim itu bisa melaksanakan ibadah haji. Karena itu kita yang diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, mari kita syukuri dan kita manfaatkan betul-betul kesempatan itu untuk melaksanakan ibadah haji dengan optimal, dengan maksimal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setiap orang yang berhaji pasti ingin mendapatkan predikat haji yang mabrur, ya. Sebagian dari kita barangkali ada yang tahu maknanya apa haji mabrur itu, tapi sebagian yang lain barangkali hanya sekedar ngomong aja, semoga menjadi haji yang mabrur, gitu. Nggak tahu maknanya apa. Nah, kesempatan sore hari ini dalam rangka kita mendoakan saudara dan sahabat kita, ya, dalam acara Walimatus Safar ini, mari kita gali lebih mendalam apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur itu. Kata mabrur itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Arab. Akar katanya adalah kata barro yaburu barron, barun mabrurun. Jadi satu akar kata dengan kata birrun. Biasanya kalau kita menyebut atau mengatakan birrul walidain, nah ada kata birnya, itu satu akar kata dengan kata mabrur Bapak Ibu, ya. Apa makna kebahasaan dari kata mabrur itu? Kata barro ya burru baron itu punya makna antara lain
Yang pertama itu adalah ketaatan, kepatuhan, ya. Atau makna yang lain berbuat baik. Makanya birrul walidain maksudnya adalah taat patuh kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Ya. Maka kalau kita maknai haji yang mabrur adalah haji yang dia melahirkan muslim-muslim yang taat, muslim-muslim yang rajin berbuat baik. Ya, itu jadi makna yang pertama adalah ketaatan atau berbuat baik. Tapi yang dimaksud dalam konteks haji mabrur oleh sebagian ulama, mabrur itu dimaknai sebagai makbul. Ya, makbul itu artinya diterima. Maka ketika dikatakan semoga menjadi haji yang mabrur, maka hajinya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang konsekuensinya tentu melahirkan alumni-alumni haji yang bisa berbuat baik, bisa berbuat ketaatan. Ya. Nah, untuk mencapai haji yang mabrur, Bapak Ibu, para ulama memberikan semacam pedoman. Ya. Bagaimana caranya menjadi haji yang mabrur? Indikasinya apa nanti? Ya. Kita pertama bahas bagaimana caranya. Nanti kita lihat indikasinya apa menjadi haji yang mabrur. Ada beberapa sebenarnya kiat-kiat yang dikemukakan, dijelaskan oleh para ulama untuk menjadi haji yang mabrur, atau haji yang ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 hal. Yang mudah-mudahan 3 hal ini ya itu bisa kita laksanakan bagi teman-teman sahabat kita yang mau melaksanakan haji. Apa yang pertama? Kata para ulama, kiat yang pertama agar menjadi haji yang mabrur adalah meluruskan niat. Meluruskan niat dalam berhaji. Kalau yang mungkin selama ini sebagian dari kita pengen berhaji agar mendapatkan predikat haji di depan nama gitu ya. Maka kita luruskan. Jangan sampai kita melaksanakan haji hanya karena ingin ada titel H titik nama kita. Ya. Karena dulu ibadah haji sangat prestisius Bapak Ibu. Kalau kita baca buku-buku sejarah, di era sebelum kemerdekaan, masyarakat Indonesia secara khusus dan masyarakat Nusantara secara umum itu berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah haji. Salah satunya karena ibadah ini sangat prestisius, membutuhkan biaya yang banyak, perjalanan yang lama, ya, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan keluarga dan seterusnya. Maka pulang-pulang mereka itu selain memperindah kepribadian, juga memunculkan ciri-ciri khusus, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya tadi memberikan titel H ya di depan namanya. Jadi titel H di depan nama kita yang sudah haji itu sesungguhnya tradisi kita. Kalau Bapak Ibu pergi ke tempat-tempat negara muslim yang lain ya, di Asia Timur misalkan ya, Asia Selatan gitu ya, atau bahkan di Eropa, Amerika, nggak ada namanya ditambah H depannya, karena itu tradisi kita gitu ya, yang itu dilahirkan sejak nenek moyang kita dulu, karena tadi ini ibadah yang sangat prestisius. Yang kedua dicirikan dengan apa Pak Bu? Yang laki-laki itu pakai peci putih, yang kita sebut hari ini biasanya peci haji. Jadi peci putih itu untuk mengidentikan orang itu sudah haji. Zaman dulu, ya. Makanya orang yang kemudian pulang haji, yang biasanya pakai songkok hitam nasional, dia akan ganti peci putih untuk mencirikan bahwa dia sudah haji. Ya. Itu untuk
mencirikan bahwa dia sudah melaksanakan ibadah yang sangat prestisius. Nah, tentu itu tidak keliru. Asalkan niat sesungguhnya dari haji itu bukan hanya untuk mendapatkan titel H atau mengganti peci hitam dengan peci putih. Makanya kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, niat itu adalah satu bagian dari ibadah yang sangat penting. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyah. Ya. Segala perbuatan itu tergantung pada niat. Asbabul wurud atau latar belakang hadis itu sesungguhnya menerangkan tentang sahabat Nabi yang dulu mau berhijrah menemani Nabi dari Mekah ke Madinah, tapi ternyata motivasinya bukan untuk berdakwah, bukan untuk mengikuti Nabi, tapi karena orang yang sedang dia taksir, perempuan yang sedang dia inginkan untuk dinikahi, itu ternyata ikut hijrah. Makanya sahabat ini kemudian ikut hijrah bersama Nabi karena ada orang yang sedang ditaksir. Nabi kemudian menegur, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau hijrahmu itu karena Allah dan Rasulnya, maka niat hijrahmu untuk Allah dan Rasul. Tapi sebaliknya, kalau hijrahmu itu untuk perempuan yang engkau mau nikahi, atau untuk sesuatu pekerjaan yang nanti engkau akan kerjakan di tempat hijrahmu itu, maka niatmu hanya untuk hal-hal seperti itu, untuk hal-hal yang sifatnya dunia. Karena itu Bapak Ibu, izin mari kita perbaiki niat kita yang mau beribadah haji atau ibadah apapun. Niat kita itu perlu diluruskan. Ya, sebenarnya tidak hanya ibadah haji, ibadah-ibadah yang lain pun perlu untuk kita luruskan. Karena ini sebagai salah satu syarat diterimanya suatu ibadah. Kalau haji menjadi haji yang mabrur, kalau ibadah yang lain, ibadahnya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, kiat yang diberikan oleh para ulama agar kita menjadi haji yang mabrur atau hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan memahami syarat-syarat wajib dan juga rukun-rukun haji. Sederhananya, kita berhaji pakai ilmu, faham ilmunya, mana yang wajib dikerjakan, mana hal-hal yang sunnah untuk dikerjakan, mana yang tidak boleh untuk dikerjakan. Ya, makanya dalam setiap ibadah, tidak hanya haji, niat saja itu tidak cukup, tapi perlu didasarkan pada ilmu, perlu didasarkan pada contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengerjakan hajinya bagaimana? Kita ikuti. Rasulullah tidak mengerjakan amalan-amalan dalam haji, jangan diikuti. Amalan-amalan tertentu yang tidak pernah atau dilarang oleh Rasulullah, jangan diikuti. Ya, makanya kita yang mau melaksanakan ibadah haji, kita bekali dengan ilmu. Ya, biasanya kalau kita ikut KBIH gitu ya, ada latihan manasik. Itu sesungguhnya adalah bagian dari memahamkan kita terhadap ibadah nanti yang akan kita lakukan di tanah suci. Karena jangan sampai kita pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah yang tidak semua orang bisa melakukan, tapi ternyata ibadahnya tidak didasari pada ilmu. Makanya rajin-rajinlah ikut latihan manasik haji Bapak Ibu. Ya, agar kita tahu betul, kalaupun bertepatan dengan jam kerja gitu ya, ya sesekali ikuti, tapi kemudian baca, ya, dalami, ya, ilmu-ilmu tentang haji. Atau sederhananya fikih tentang haji. Karena syarat diterimanya amal itu selain niatnya harus lurus, juga tata caranya harus benar dan disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh
Rasulullah SAW. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, siapa saja yang mengamalkan satu amalan yang tidak didasarkan pada ilmu, tidak didasarkan pada contoh yang aku berikan, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Ya, jangan sampai kita nabung berpuluh-puluh tahun, belasan tahun gitu ya, untuk ibadah haji, ternyata hajinya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Eman-eman, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kiat-kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita bisa mendapatkan predikat haji yang mabrur adalah khusyuk dalam setiap mengamalkan amalan-amalan dalam proses ibadah haji. Maksudnya khusyuk itu apa, Bapak Ibu? Khusyuk itu tenang, meresapi betul setiap proses rangkaian amalan ibadah haji yang kita lakukan. Bagaimana ketika kita sa'i, ya, ketika kita tawaf dan lain sebagainya, jangan hanya sekedar menjadi ritual yang sifatnya physically, tapi coba diresapi bagaimana sejarahnya, ya. Kenapa kok dulu Allah mensyariatkan sa'i dalam ibadah haji misalkan, ya? Kan ada sejarahnya, ada sisi-sisi filosofisnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan setiap amalan-amalan haji itu? Kenapa kemudian harus tahallul gitu ya? Harus tawaf dan seterusnya, itu ada filosofinya. Ya. Makanya betul-betul resapi apa yang kita kerjakan nanti dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam ayat Al-Qur'an, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salah satu kriteria orang yang beruntung, orang yang sukses, yaitu orang-orang yang khusyuk. Dalam konteks ayat itu khusyuk dalam sholatnya. Ya. Tentu dalam ibadah-ibadah yang lain tidak menutup kemungkinan diharuskan hadirnya kekhusyuan di sana. Dan jelas dalam ibadah haji itu salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah memperbanyak sholat, terutama di dua masjid paling utama di dunia, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Ya, yang pahalanya sampai dilipat gandakan dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain di dunia ini dua keistimewaan yang dimiliki oleh dua masjid ini. Makanya sebisa mungkin, ini kesempatan yang sangat langka, perbanyak untuk sujud di dua masjid itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena hadisnya menjelaskan tentang betapa banyaknya lipatan-lipatan pahala yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mau memperbanyak sholat di masjid-masjid itu. Seberapapun indah masjid yang dibangun di negara lain gitu ya, di Indonesia mungkin ada masjid yang mewah sekali, atau di tempat lain gitu ya, ada yang lebih mewah, lebih megah dibandingkan dua masjid itu, tapi pahalanya tidak pernah bisa mengalahkan sholat di dua masjid tersebut. Karena itu salah satu karakteristik dari haji yang mabrur itu adalah bisa meresapi amalan-amalan dalam ibadah haji tersebut agar kita bisa mengimplementasikan nanti setelah selesainya ibadah haji. Karenanya kemudian ulama tidak hanya sekedar menjelaskan kiat-kiat untuk mencapai haji yang mabrur, tapi juga menjelaskan indikasi-indikasinya apa seseorang itu hajinya bisa mabrur. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mal hajju al mabrur?" Apa itu haji mabrur ya Rasulullah? Bagaimana indikasinya haji yang mabrur itu? Kata Rasulullah, it'amu miskin wa ifsya'us salam. Haji yang mabrur itu adalah haji yang nanti ketika kamu selesai melaksanakan ibadah haji, kamu lebih giat untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Kamu lebih giat untuk menyebarkan kedamaian, ifsya'us salam, menyebarkan rasa nyaman, rasa tenang kepada
sesama muslim maupun orang-orang non-muslim. Ternyata sisi kemabruran, karakteristik kemabruran kata Nabi itu adalah mengasah kepekaan sosial kita. Kalau tadi misalkan ketika kita di tanah suci, yang diasah itu adalah sisi spiritualnya. Dianjurkan memperbanyak sholat, memperbanyak sujud, tilawah dan lain sebagainya, dan juga rangkaian-rangkaian ibadah yang lain. Tapi sepulang dari haji, kata Rasulullah, untuk melengkapi, untuk menyempurnakan ibadah hajimu, it'amu miskin wa ifsya'us salam. Lebih giatlah kalian untuk memberikan, berderma kepada orang-orang miskin. Dan juga sebarkan kenyamanan, rasa aman, kedamaian kepada yang lain. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, sejak peristiwa ibadah haji itu, indikasi-indikasi agar orang itu melaksanakan kebaikan atau ketaatan tidak hanya yang berhubungan dengan Allah, tapi juga berhubungan dengan manusia, seimbang antara hubungan Allah dengan hubungan manusia, sudah diindikasikan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat. Dalam sebuah riwayat, pernah Ibnu Abbas itu diperintahkan oleh Rasulullah mengambil kerikil, batu kecil, untuk melempar jumroh. Ibnu Abbas semangat karena yang nyuruh Rasulullah. Dia pilih batu-batu yang cukup banyak. Ada yang kecil-kecil dia ambil, dia masukkan ke kantong. Tapi dalam pencariannya mencari batu-batu kecil, dia mendapati batu-batu yang semakin dicari. Ternyata ada yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Sambil kemudian dia berpikir, jangan-jangan kalau saya ambil yang besar, batu yang lebih besar ini, Rasulullah lebih suka. Ya, lebih suka. Akhirnya dia selain mengambil batu-batu yang kecil, dia ambil juga batu-batu yang besar, dia masukkan kantong. Jadi dia ambil cukup banyak batu, ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dicari batunya untuk melempar jumroh nanti. Dia ambil beberapa, lalu kemudian dia suguhkan, dia sodorkan kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini batu-batu yang sudah saya cari. Rasulullah apa yang dilakukan kepada Ibnu Abbas? Ternyata semuanya disodorkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah menyingkirkan batu-batu yang besar. Kemudian beliau ambil batu-batu yang kecil. Sembari kemudian mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, gunakanlah batu-batu yang ini, batu-batu yang kecil ini, untuk melempar jumroh. Dan singkirkan batu-batu yang besar ini. Kemudian kata Rasulullah, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, jauhilah perilaku ghulu, perilaku berlebih-lebihan, termasuk dalam persoalan memilih batu, termasuk dalam persoalan agama. Ibnu Abbas kan sebenarnya niatnya bagus, ya, pengen menyuguhkan batu-batu yang lebih besar. Siapa tahu Rasulullah suka batu yang besar, melempar jumrohnya. Ternyata kata Rasulullah tegur, jangan berlebih-lebihan Ibnu Abbas dalam persoalan agama, termasuk dalam persoalan milih batu untuk melempar jumroh. Kenapa kata Rasulullah? Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Karena orang-orang terdahulu itu binasa karena berlaku hulu, berlaku berlebih-lebihan dalam beragama. Ternyata Bapak Ibu, Rasulullah sejak dalam proses ibadah haji, itu kan sedang dalam rangkaian ibadah haji. Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk nyari batu, ya, untuk melempar jumroh. Yang diajarkan apa oleh Rasulullah? Jangan hulu, jangan berlebih-lebihan. Lawan dari hulu apa? Lawan dari hulu itu adalah wasatiyah. Bersikap tengahan, proporsional. Ya. Jadi ternyata Rasulullah tidak hanya sekedar mengajarkan
untuk tidak memilih batu yang besar. Tapi spirit atau pesan yang lebih besar dari Rasulullah adalah berlaku wasatiyah dalam kehidupan beragama. Bersikap tengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya. Makanya tadi setelah Rasulullah selesai haji, Rasulullah bilang kepada para sahabat ketika ditanya, bagaimana kriteria haji yang mabrur ya Rasulullah? Rasulullah tahu selama proses ibadah haji, para sahabat itu banyak melakukan ritual-ritual yang sifatnya individu. Memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, dan lain sebagainya. Maka ketika ditanya haji yang mabrur bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah, selain kamu tetap mempertahankan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual individual, perbanyaklah untuk it'amu miskin wa ifsya'us salam. Jangan lupakan ibadah yang lain yang sifatnya ini lebih bersifat sosial. Rasulullah ingin memadukan keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata agar kita menjadi haji yang mabrur, indikasi utamanya adalah bisa menyeimbangkan ya kebaikan kita, kesalehan kita, ketaatan kita, ibadah kita, antara ibadah yang sifatnya individual dengan ibadah yang sifatnya sosial. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu khususnya yang mau berangkat ke tanah suci ya, bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji tersebut dengan khusyuk, dengan tumak ninah, dan pulang kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian melahirkan pribadi-pribadi yang wasatiyah. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Mudah-mudahan kajian Walimatus Safar ini bisa sedikit memberikan tambahan ilmu, wawasan bagi kita semua secara umum, dan khususnya bagi saudara-saudara kita yang akan berangkat ke tanah suci. Demikian saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.